Puji Tuhan. Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul bersama. Ini semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan. Kita pujikan hati yang menyembah. Temukan wajah-Mu dengan hati dulu. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Yang melekat padamu Yesus, kekasih hatiku. Kaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya menyembahmu. Temukan wajah-Mu dengan hati dulu. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesus, kekasih hatiku. Kaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Kaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku Kami membawa hati kami untuk kami siap memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk kami mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan di hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap kehidupan kami, melayakkan kami, untuk kami bersungguh-sungguh di dalam memuliakan nama Tuhan, di dalam menyerahkan kehidupan kami, beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya,
Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua pada pagi hari ini memiliki hati yang sukacita, karena Tuhan Yesus yang memberi sukacita yang dari surga. Dia girangkanku, dia girangkanku. Pujikan dengan penuh sukacita, dia girangku masuk di gerbangnya. Yang memberi kita kegirangan, sukacita, surga yang melimpah dalam hidup kita. Berbahagialah kita semua yang ada, yang mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, seperti pohon di tepi aliran sungai yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah orang yang
ingin apa saja yang kita perbuat berhasil, tetapi kuncinya adalah mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Maka kita, apa yang kita lakukan, Tuhan membuat berhasil. Puji nama Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Seperti pujian yang kita naikkan pada pagi hari ini, kita siapkan semua pikiran, hati, dan konsentrasi kita hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas semua yang sudah Kau berikan buat kami. Kau memberikan kami kesempatan Tuhan yang indah ini Tuhan. Boleh kami pergunakan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau satukan hati, pikiran kami Tuhan. Roh kami Tuhan. Untuk boleh sebentar kami menerima akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Tuhan. Karena tanpa firman-Mu Tuhan, kami selalu tersesat. Tapi kami percaya dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi ini boleh Kau memberi kesempatan buat kami untuk menerima firman-Mu, mendengar dan melakukannya. Dan Kau memberikan hati buat kami Bapa untuk mendengar firman-Mu.
dan boleh kami mengerti, dan terutama boleh kami melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apa yang dikatakan Tuhan berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Aleichem. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau baca dari dalam Matius, sebentar ya, pasal 13, kita baca mulai ayat yang pertama sampai 9. Ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, lahyulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah aku, jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, pergumulan seorang pendeta ataupun gembala, ya, atau hamba-hamba Tuhan adalah mendoakan supaya iman jemaat Tuhan yang digembalakan itu bertumbuh bersama. Ya, semua bertumbuh. Nah, inilah yang juga disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia kepingin orang-orang yang mengikutinya itu bertumbuh. Ya, makanya dia sampaikan perumpamaan ini karena beliau melihat ada yang tidak bertumbuh. Kalau saudara nanti baca selanjutnya, ya, coba ya, saya akan baca di dalam 14, ayat 14. Ayat 13, coba. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat.
Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Ya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan seterusnya. Lah, inilah yang dilihat. Demikian juga dari pergumulan para hamba-hamba Tuhan, saudara. Dikatakan bahwa kita ini bersama-sama digembalakan di tempat ini, ya, katanya diberi makanan yang sama. Tadi masuk ibadah juga jamnya sama, ya. Nanti tadi bersama-sama juga memuji Tuhan bersama-sama. Nanti pulangnya juga sama-sama. Jadi porsinya sama, tidak ada yang satu dengan yang lain, tidak ada yang beda. Ya, nggak ada yang beda. Tetapi kita seringkali melihat pertumbuhan iman satu dengan lain itu beda, saudara ya. Ada yang begitu dilihat pertumbuhannya begitu bertumbuh, begitu lebih mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada yang masih ogah-ogahan, bahkan ada yang sudah mulai undur. Ya, padahal itu tadi gembala memberikan konsumsi, ya, asumsi, memberikan segalanya itu sama, tidak ada beda. Nah, inilah yang menjadi permasalahannya. Mengapa kok ada yang bisa imannya bertumbuh dengan begitu pesat, ada yang lambat, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun nggak tumbuh. Ya, saya punya tanaman di rumah, itu ada bunga-bunga tertentu itu cepat sekali, saudara. Ya, yang rumput-rumputan itu. Baru saya gunting, saya pangkas, kena hujan sekali dua kali, tumbuh lagi. Dan tanaman jenis yang lain itu tumbuhnya lambat sekali. Walaupun kena hujan beberapa kali, tetap saya enggak seberapa sering gunting, saudara ya. Ya itulah. Nah, makanya Tuhan memberikan perumpamaan. Ya, tembung umpomu. Ini perumpamaan, saudara ya. Nah, nanti perumpamaan itu harus ada artinya, dijelaskan. Kalau perumpamaan saja, seringkali orang nggak ngerti. Ya, kita mengenal perumpamaan, misalnya ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Peribahasa. Tapi kalau nggak ngerti, opo iki? Berenang-renang ya. Makanya ada artinya. Ya. Artinya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan itu, dan kita harus tahu artinya. Demikian juga pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Coba kita mau pelajari, saudara ya. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan ini? Kita mau baca di dalam ayat yang ke-18 mulai. Ya, ayat 8. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. 19, yang pertama. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dari Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ada 4 kondisi, saudara ya. Yang pertama, benih itu ditaburkan di pinggir jalan. Ya. Yang kedua, benih itu ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga,
di tengah semak belukar. Ya, yang keempat di tanah yang baik. Nah, itulah kondisi tanah. Dan arti perumpamaan itu yang pertama yang disampaikan tadi tentang di pinggir jalan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Dengar firman, dengar, ya. Semua pada pagi hari ini mendengar, ya. Tadi karena punya telinga, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ya, jadi kita mendengar tetapi nggak ngerti, lalu datanglah si jahat dan merampas. Karena kita nggak ngerti. Apa yang disampaikan tadi? Apa arti firman Tuhan? Nggak ngerti. Ke gereja, dengar firman Tuhan, semua dengar. Tapi ada yang nggak ngerti. Apa yang maksud? Kita cari tahu. Kenapa sampai nggak ngerti, gitu ya? Ada banyak hal, banyak penyebab, saudara. Banyak penyebab. Ya mungkin. Ya. Yang pertama adalah memang saudara kita nggak suka dengan firman Tuhan. Nggak mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan pancetai. Dari dulu sekarang selamanya. Dari dulu ya gitu hai firman Tuhan. Ya. Isine mek nyeneni tok. Gak tahu selosoi. Nah ya, memarahi aja. Sini dilarang, sana dilarang gini kan. Ya. Nah, dengan adanya pemikiran seperti itu, akhirnya kita nggak suka dengan firman Tuhan. Ya nggak suka. Itulah yang menyebabkan kita nggak ngerti. Ya, nggak suka dengan firman Tuhan. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ada juga yang nggak ngerti karena nggak konsen. Ya, nggak fokusnya nggak kepada firman Tuhan. Kepada yang lain. Ya, pada yang lain. Saya pernah melayani di kaum muda. Oh, banyak sekali aktivitas waktu pemberitaan firman Tuhan. Ya, aktivitas yang lain. Ada yang nge-game, ada yang milin-milin rambut, saudara. Aduh, rambut diputer-puter gitu ya. Brodol nih kayak saya nanti. Ya, iya, kaum muda itu macam-macam, kreatif gitu ya. Iya, ada aja ngomong-ngomongan satu dengan yang lain. Ya. Kenyataan, saudara. Nah itulah yang membuat kita nggak konsentrasi, nggak fokus pada firman Tuhan, sehingga kita nggak ngerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Ya. Status, ngubah status, IG, wah wis macam-macam lah. Zamannya gadget ya. Iya banyak sekali. Nah ini juga yang mengganggu kita nggak ngerti firman Tuhan. Kadang-kadang kita melihat sang pengkhotbahnya. Ya, kalau yang khotbah, iku, wah yang khotbah gak enak. Dari awal dingkluk terus, misalnya gitu ya, dari awal misalnya dingkluk terus, jemaatnya anak yang gelondong, ada yang nggak tahu, ngeblak, nggak ngerti, ada yang pulang, nggak tahu, dia tinggal dingkluk ya, misalnya, ya, ada yang nggak suka dengan sing pekotbah, wah, kalau khotbah cepet. Saudara terkasih dan Tuhan, haleluya, bagaimana kita bisa membicarakan? Iya, ada. Gak suka. Jadi kita harus begini. Ya. Terlalu cepat katanya. Gak suka aku. Ya. Ada yang kalau pendeta, ada yang kalau khotbah kalem. Saudara-saudara terkasih, jadi kita harus, saudara kalau gitu ingat siapa? Kalau zaman-zaman saya ya,
zamannya Pak Harto, ada salah satu menterinya kalau nyampaikan itu begitu, saudara ya. Gitu ya, kudu kageti ya. Pak Murdiono itu Pak ya, kalem mensesnek gitu kalau tidak salah ya. Itu kalem gitu, jadi kita nunggu itu, oh bukan ngomong apa itu. Kalau sekarang kayak ajis gagap gitu ya. Ya, kita milih. Oh singkot banget. Jadi akhirnya kita belum mendengar firman Tuhan, kita belum menerima didikan firman Tuhan. Kita sudah memberikan tembok. Sudah tidak ada ini sudah ditutup gitu loh ya. Sudah begini. Nah, ya. Itulah yang membuat kita seringkali tidak mengerti. Dikatakan tadi. Mendengar tapi tidak mengerti firman Tuhan. Akhirnya datanglah si jahat dan merampas firman yang ditaburkan itu. Iya, karena kita tidak mau menerimanya, tidak mau mengerti sehingga dirampas oleh iblis. Ya, tidak konsen. Yang kedua, ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah, ya artinya, orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu, akhirnya firman itu ya tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ya, tanahnya tipis, berbatu-batu, akhirnya tidak berakar. Padahal pertumbuhan sebuah tanaman, pohon, itu peran akar itu sangat menopang, sangat amat penting, saudara. Ya, sangat penting. Kita tahu bahwa tanaman-tanaman yang di Timur Tengah ya katanya ya, saya juga pernah membaca itu pohon kurma, itu akarnya itu sampai berkilo-kilo, cari sumber air sampai sehingga ia kuat. Sehingga ada angin, ada badai, menerpa dia, menerjang dia, dia tetap kokoh, tetap kuat. Karena akarnya sudah begitu mendalam, sudah begitu kuat, ya, kuat di bawah tanah. Nah, kita tahu pohon-pohon yang akarnya enggak kuat, karena angin saja sudah tumbang, ya, tumbang. Ya. Nah, mendengarkan firman Tuhan, mengikut Tuhan, butuh akar yang kuat, akar di dalam Kristus. Ya, kita mau masuk lebih dalam kepada Kristus pribadi Tuhan. Kita mau menyatu dengan Tuhan, kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga kalau kita sudah kuat di dalam Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, ada angin, ada topan, ada badai, gandol Gusti, amin. Gandol Gusti, terus Tuhan aku mengandalkan Kau. Ya. Jangan mengandalkan ramalan-ramalan. Ya. Jangan mengandalkan siu-siu, saudara. Katanya tahun ini, ya, yang rezekinya banyak, yang hoki, siu tertentu. Ya, saya membaca ada siu tikus, ada siu kuda, ada siu monyet, dan apalagi satunya. Ya, itu katanya di tahun ini hoki, berbahagia,
berkatnya banyak. Sekali lagi, nasib kita, hidup kita tidak ditentukan oleh tadi itu monyet, apa tadi, kuda dan macam-macam, ya, show. Paling enak itu Shobak Syuki. Wah, enak itu. Iya, hidup kita tidak ditentukan oleh ramalan-ramalan seperti itu. Ya, hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan, belas kasih-Nya Tuhan. Maka dari itu kita perlu dan butuh Tuhan. Bukan butuh ramalan. Ya, haleluya. Kita butuh Tuhan, saudara. Di tanah yang berbatu-batu, itu tanahnya tipis dan tidak berakar. Di dalam Kolose pasal 2 coba, ayat 6. Hendaklah kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Jadi kita harus berakar di dalam Kristus, supaya kita kuat, supaya kita teguh, ya, dalam iman kita, tidak tergoyahkan, tidak murtad. Ya, banyak orang Kristen yang murtad, saudara. Banyak orang Kristen murtad. Dia nggak ngerti akan firman Tuhan. Dia mengenal cuma mungkin tadi itu, ya, di pinggir jalan sehingga dirampas oleh iblis. Karena dia nggak ngerti akan keselamatan, akan kerajaan surga yang kekal. Ya, kita harus berakar. Itu masuk lebih dalam lagi, bukan hanya secara luarnya doang. Ya, luarnya saja, tidak masuk sampai rohani, tidak sampai masuk sampai nurani. Kita cuma hanya kulitnya saja yang mengikut Kristus, ngomong saja. Makanya ada ayat yang mengatakan bahwa bangsa ini memuliakan namaku dengan bibirnya saja, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ini, ya, ini banyak orang murtad ya gara-gara ini. Cuma bibirnya aja ngomong tok gitu ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ya cuma bicara, cuma nyanyi, tapi hatinya. Padahal yang terpenting adalah hati. Tuhan tuh melihat hati. Nanti kita akan pelajari. Ya, melihat hati. Sehingga mereka tidak tahan uji. Karena tadi tidak berakar, ya, tidak berakar dalam Kristus, tidak tahan uji. Ya, ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, perumpamaan yang ketiga, di tanah yang penuh dengan semak duri, saudara. Dikatakan tadi, banyak himpitan, ya. Mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Nah ini memang seringkali, ya, seringkali ini apa ya, merusak iman seseorang, itu kekhawatiran. Ya. Seringkali kita di gereja, maaf ya, waktu ibadah bersama-sama, kita bisa dikuatkan. Ya, pemain pujian dengan kata-katanya yang membangun, yang menguatkan, khotbah-khotbah. Ya, tapi nanti kalau sudah pulang di rumah, ketemu masalah-masalahnya sendiri,
khawatir lagi. Khawatir, waduh, besok anakku ini iso sekolah apa enggak? Besok anakku iso kuliah apa enggak? Ya, seringkali kekhawatiran itu merusakkan kebahagiaan kita. Benar. Ya. Kekhawatiran. Khawatir pekerjaan. Nah, ini yang seringkali sekarang ini khawatir tentang COVID, ya. COVID-19. Saudara, kita tidak boleh meremehkan ini. Kita harus patuh kepada prokes, protokol kesehatan. Yang dari 3M menjadi 5M, atau mungkin sudah mendapatkan M yang lain, ya harus dipatuhi. Harus dipatuhi. Tetapi jangan sampai kita kekhawatiran kita itu menutup semuanya gitu loh. Mau ibadah enggak berani, khawatir. Mau keluar enggak berani, khawatir. Khawatir bukan enggak waspada, ya, tetap waspada, ya. Tetap waspada, tetap lakukan protokol kesehatan. Ya, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu meliputi pikiran kita, meliputi hati kita sehingga kita rasanya ya semua kok khawatir gini-gini. Ya, boleh waspada, harus saya katakan. Khawatir ya ada manusiawi, tapi jangan kekhawatiran, jangan terlalu khawatir gitu loh. Ya, terlalu khawatir. Kalau saya guyon dengan teman saya, yang satu takut, jadi khawatir, gak wani kemana-mana. Ya, di rumah saja, semboyannya di rumah saja. Yang satu, ya, mengapa di rumah saja, gitu loh. Yang satu masih berani keluyuran, wis tutup mana-mana sampai mana-mana. Ya itu, yang dua ini. Tapi tetap kita harus waspada dan patuhi protokol kesehatan. Patuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Oh, kita harus dukung itu. Ya. Tanyakan pada yang kena COVID. Ada yang kepingin lagi? Kan enggak ada. Enggak enak katanya. Ya, enggak enak. Coba sekarang sehat-sehat gini. Kasih teriyaki, cap jaimi, kasih burung darah. Wah, habis resik, gak usah piringnya, gak usah cuci, saudara. Resik soalnya. Coba kena COVID. Oh, katanya yang saya dengar itu. 1-2 sendok aja sudah enggak mau masuk. Loh. Padahal bakso, mie ayam, pangsit mie masih enak, saudara. Iya kan? Iya, enggak enak. Makanya kita harus waspada, hati-hati. Tapi sekali lagi jangan terbawa dengan kekhawatiran, ya, dengan tipu daya kekayaan. Ada sebuah ucapan, saudara, perkataan begini. Penyesalan akan hari kemarin, ya, dan kekhawatiran akan hari esok, itu merampas kebahagiaan kita hari ini. Ya, perhatikan. Penyesalan, nyesel, lapo, biar kok gini, lapo. Percuma. Ya, mikir terus nanti. Iya, kemarin kok gak gini, ya, kayak gini. Ada orang yang menjual rumahnya, ya, misalnya ditawarkan 500 juta, laku. Terus beberapa hari ada yang nawar, omamu tak tuku 700 ya. Waduh, wis payu, sudah laku. Oh, dalam hatinya, kuah, nyesel, saudara. Lapo ini tak dol wong iku, tak dol sekarang lah enak. Nah, ya. Iya, seperti itu. Sebenarnya kalau saya badminton, ya, ada nyemes terus nyantol net. Aduh, emani rek. Ketun, saudara. Menyesal. Maka tadi.
Ya, dekekan kene, dekek badminton didekek. Ya sekak, catur ditaruh. Mana bisa badminton di mesti ditampel. Guyonnya kita waktu badminton begitu ya. Iya. Jadi sekali lagi penyesalan akan hari kemarin dan kekhawatiran akan hari esok. Itu dua dua unsur atau dua pencuri ya. Dua pencuri yang mencuri kebahagiaan kita hari ini. Mestinya kita harus bahagia hari ini, harus sukacita. Tapi karena tadi nyesel dan khawatir, hilang, bahagianya hilang. Yang ada itu dok. Lah ini loh. Ya, jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Di tengah semak duri tadi ya, mendengar tapi masih diselimuti rasa kekhawatiran, ya, kekhawatiran. Sehingga dikatakan tadi tidak berbuah, ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, ya. Orientasi ke hidupannya, pikirannya cuma kaya saja. Ada, saudara. Ada. Orang menganggap bahwa kekayaan itu nomor satu. Ya, kalau kaya raya itu pasti semua bisa, mau kemana, mau beli apa bisa. Iya. Tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Ada yang ngomong bisa membeli ranjang, ya, ratusan juta. Tapi tidak bisa membeli kepuasan dalam tidur, kenyanyaan dalam tidurnya. Iya. Ya. Bisa membeli rumah yang megah, em-eman. Tapi tidak bisa membeli kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Berapa banyak orang yang sugih-sugih rumahnya miliaran, wah, kaya raya, di dalam seperti bara api, di dalam seperti neraka, gegeran tok di sini, saudara. Suami, istri, anak-anak, wis mencetat sendiri-sendiri. Banyak itu. Sehingga rumah yang mewah ternyata cuma menyediakan untuk pembantu-pembantunya. Ya. Saya baru survei villa di Batu. Waduh, yang renang itu pembantunya, saudara. Jerakan tidak ada pembantunya. Waduh, ya, sama anaknya. Wah, enak. Itu, gini pembantu itu ya. Iya, jadi kebahagiaan itu bukan kekayaan saja, saudara. Tapi kan memberikan dengan ketulusan hati. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Ya. Seperti perumpamaan seorang janda yang miskin. Ya, coba. Markus pasal 12. 41. Ya, langsung 43 aja deh. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan ke dalam peti persembahan." Ini yang dilihat Tuhan, bukan jumlahnya. Ya, tetapi dengan ketulusan hati. Katakan, apa yang diberikan itu sudah tidak punya lagi. Ya, tetapi ini yang dinilai Tuhan, yang dibanggakan oleh Tuhan dan disampaikan pada murid-murid dan orang-orang sekitarnya. Ya, ini janda miskin ini yang persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan yang memberikan besar-besar juta-juta, tapi ada motivasi
Mungkin supaya dianggap, supaya diperhatikan, supaya ya namanya dicatat. Ya, tapi ini. Ya, sesungguhnya janda miskin inilah persembahannya yang berkenan kepada Tuhan. Lalu kondisi tanah yang terakhir. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Inilah yang diinginkan Tuhan. Supaya dalam pertumbuhan iman kita ini bertumbuh. Ya. Kalau dulu bisanya cuma mungkin ya. Doa, syafaat. Ya. Coba bertumbuh. Dan sekarang saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang bertumbuh secara rohani, secara pelayanan, ya bisa melayani ini, bisa melayani itu, simpati, empati, perhatikan pelayanan-pelayanan yang lain, ya mungkin yang tidak diperhatikan oleh gembala, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan bisa memperhatikan, ya mengambil alih itu. Bertumbuh berlipat kali ganda. Ya, itu yang diinginkan Tuhan di dalam setiap anak-anaknya. Jadi, marilah. Mungkin kondisi hati kita saat ini. Ya. Di dalam mendengarkan firman Tuhan seperti benih firman yang di pinggir jalan, yang jatuh di pinggir jalan. Mungkin saat ini kondisi kita berbatu-batu. Ya. Mungkin saat ini kondisi hati kita dalam menerima firman Tuhan seperti semak belukar. Singkirkan semua itu. Bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita berbuah. Mari kita mengondisikan hati kita seperti tanah yang baik. Tanah yang subur, yang siap ditanami, ditaburi firman Tuhan dan bertumbuh berlipat kali ganda. Bukan hanya sekedar kalau kita doa, minta diberkati tok berlipat kali ganda. Berkati Tuhan berlipat kali, bukan. Ini loh pelayanan kita itu loh. Iman kita itu harus bertumbuh berlipat kali ganda. Ya. Tuhan memuji seorang perempuan di waktu ia memberikan minyak narwastu yang mahal dan mengurapi Tuhan. Ya, murid-murid Tuhan, orang-orang lain ngomong apa? Waduh, eman ya. Eman, itu minyak narwastu mahal. Dijual jadi uang bisa. Tetapi wanita ini dengan ketulusan hati dia memecahkan leher pundi-pundi pualamnya itu lalu memberikan kepada Tuhan, mengurapi Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan dengan pengorbanannya. Ya. Ukuran Tuhan bukan materi, bukan prestasi, saudara, tetapi hati. Ya, jadi Tuhan melihat hati, bukan melihat materi dan prestasi kita. Setinggi apapun, sekaya apapun, no. Tuhan gak ingin tahu. Ya, kalau itu tidak kau pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, ya, percuma. Tuhan melihat hati. Haleluya. Cuma Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah pagi hari ini kita mohon kepada Tuhan. Biarlah kita tuh mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang menyembah kepada Tuhan. Hati yang memuliakan Tuhan.
Amin. Oh, haleluya Tuhan. Beri kami hati yang mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Hati Amin. Benar Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau Engkau berkarya lebih jauh dalam hati kami.
kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu mendidik kami, membawa kami kepada kehidupan yang lebih setia, lebih taat kepadamu Bapa. Biarlah kami memiliki hati yang bersih, hati yang tulus di hadapan-Mu, sehingga setiap apa yang kami kerjakan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan membawa pertumbuhan iman kami, segala kekhawatiran kami tanggalkan, dan biarlah kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Segala ketakutan kami tinggalkan, karena kami memiliki kekuatan di dalam Yesus Tuhan yang memiliki kuasa, yang memiliki segalanya dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, dan biarlah kehidupan kami ini kehidupan yang terus melayani-Mu, terus mengabdi akan Engkau, dan selalu memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau mau jamah setiap hati kami masing-masing, sehingga kami semua memiliki hati yang murni, hati yang mau mendengar akan kebenaran firman-Mu, hati yang selalu merespon akan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan ini kami boleh berbuat lebat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Onggo yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati dalam keluarganya, kesehatan, kekuatan, dalam pelayanannya, Kau mau limpahkan dengan kasih setia-Mu, sehingga semuanya Tuhan, apa yang hamba-Mu kerjakan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga kami, jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Setiap kami, apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Kau telah memberkati. Bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir, mungkin mereka sakit, Tuhan Kau mau sembuhkan. Mungkin mereka berpergian, Kau mau lindungi, sampaikan di rumah dengan selamat, dan pertemukan kami pada jam-jam ibadah yang ada. Mungkin mereka yang mengalami kelemahan iman, Tuhan Kau mau jamah, Kau mau sentuh hatinya, supaya Kau mau kuatkan dan teguhkan kembali iman mereka, sehingga mereka boleh kembali bersekutu bersama-sama kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat buat Bapak tadi Gembala yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, supaya hamba-Mu ini boleh sehat, kuat, semakin sehat, dan boleh mengembalakan kami domba-domba-Mu menuju kepada kesempurnaan iman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, dengan kelimpahan kasih-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi, beserta wakil dan menteri yang ada, supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan yang ada dengan baik, dengan penuh hikmat yang dari Tuhan, sehingga segala permasalahan yang ada dapat diatasi, sehingga bangsa ini boleh semakin baik, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan yang lainnya boleh berjalan dengan baik, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Demikian juga untuk para dokter, para perawat yang ada, para medis yang ada, yang tetap melayani mereka-mereka yang terkena COVID-19. Kamu juga berkati dalam kelimpahan kasih-Mu, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, perlindungan bagi mereka, supaya mereka boleh tetap mengabdi kepada negara ini, untuk melayani-Mu, untuk memberantas setiap penyakit yang ada. Terima kasih Bapak, untuk TNI Polri yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya bangsa ini tetap aman dan tentram, bukan karena kuat dan gagah institusi ini, tetapi oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena campur tangan-Mu yang berlaku bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap rukun, tetap aman, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih.
Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah pagi hari ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami percaya Engkau telah memberkati kami semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkat-Mu telah melimpah atas kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada-Mu, menjadi garam dan terang dunia, dan nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Paskah dan Fitrah. Di depan kanan saya ada map di atas meja itu. Bapak Ibu kalau memberikan persembahan bisa menuliskan di list itu dan uangnya bisa diberikan ke Ibu Gembala atau dititipkan ke saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk jadwal ibadah sepekan, setiap pagi jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja, kemudian doa malam masih dilakukan secara online setiap Rabu jam 6:30 malam. Untuk Sabtu ibadah pemuda remaja masih secara online tiap jam 5:30 petang. Untuk minggu depan ibadah seperti biasa sebanyak 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Masih tetap dibatasi jumlah yang hadir, sehingga Bapak Ibu tetap diharapkan untuk mendaftarkan diri ketika hendak beribadah di gereja. Untuk ibadah sekolah minggu, tiap minggu jam 4 sore secara online. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.